Halo teman-teman, kembali berjumpa di channel Oktapadita. Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali mewawancarai salah satu rekan kita yang sudah berhasil lolos dalam seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti mungkin kita akan mencoba untuk bertanya terkait strategi atau mungkin bentuk-bentuk soal yang keluar sesuai dengan formasi yang dia ikuti. Oke, sudah bersama dengan kita yaitu Tio Poluan yang pada tahun sebelumnya mengikuti tes CPNS formasi pengolah situs atau web. Nanti kita akan coba Ya. bertanya-tanya kepada Tio. Oke Tio, silakan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke ya, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Brian Libertio Junior Poluan, atau biasa dipanggil Tio. Saya asal dari Tomohon. Kemudian saya ikut tes CPNS itu sekitar tahun 2018. Tesnya 2018, oke. 2018, ya. Melamar di formasi pengelola situs web. Terus itu aja kali ya perkenalannya. Instansi yang dilamar mungkin Tio? Oh ya, instansi di LPMP Sulawesi Utara. Oke, LPMP Sulawesi Utara, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, gitu ya? Penjaminan mutu. Ya, Oke, LPMP ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. iya betul. Jadi melamar kemarin lewat Kementerian Pendidikan atau langsung ke LPMP sebagai UPT-nya? Nah, kebetulan dapat informasi tentang formasi yang dibuka. Kebetulan lihat di website Oke, dari Kemendikbud. Nah, oke, terus lihat di portal gitu SCCN, ya. ternyata ada di Sulawesi Utara. Oh, berarti Melamar di instansinya LPMP. tetap melamar di Kementerian Pendidikan? Ya, Oke, jadi teman-teman, Tio adalah perwakilan kita tentang yang melamar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk UPT LPMP Provinsi Sulawesi Utara. oke, LPMP Sulawesi. Oke, formasi yang dilamar mungkin Formasinya bisa diulang, pengelola Tio? situs atau pengelola situs atau website. Oke, jadi formasi yang diikuti oleh Tio adalah pengelola situs web. Oke, kemarin Tio kita akan coba untuk cari tahu terkait tentang SKD terlebih dahulu. Boleh tahu nilai yang diperoleh Oke. Tio saat SKD? Nilai SKD itu kalau nggak salah sekitar Heeh. 319. Oke, 319 ya, 319. 319. Dan yang melamar saat itu di formasi pengelola situs web Melamar, atau kalau nggak salah soal agak lupa. oke. eh, Kalau nggak salah yang melamar itu sekitar 37 orang kalau nggak salah. Oke, 37 orang dan formasi yang dicari saat itu berapa orang, Tio? Yang dibutuhkan kebetulan satu. Oh, satu. Berarti yang lolos di tahapan SKB berarti 3 orang. Iya, iya, Nah, yang lolos dan SKB saat 3 itu orang. Tio waktu SKD di peringkat berapa, Tio? Ya, puji Tuhan peringkat satu waktu Oh, oke. SKD. Oke, berarti Tio lolos di SKD peringkat satu. Baik, terkait Iya. tentang kualifikasi pendidikan, saat itu yang dipersyaratkan Kualifikasi hmm, dipersyaratkan untuk formasi pengelola situs itu S1 Sistem Informasi, jurusan oke. Sistem Informasi, jurusan pokoknya yang menyangkut komputer. Jadi sarjana komputer atau sarjana teknik komputer lah seperti itu. Teknik informatika mungkin gitu juga? Iya, iya mungkin Oke. seperti itu. Oke, jadi itu terkait tentang SKD, berikutnya kita ke SKB. Boleh diceritakan pengalaman ikut SKB, jenis ujiannya seperti apa saja, Tio? Nah, untuk jenis ujiannya ada dua. Yang Oke, pertama sama seperti SKD, ya, itu berbasis CAT, ya, Computer Assessment tes ya. ya, komputer Kemudian assistance. ada juga setelah CAT, ada juga uh, tes kompetensi. Itu praktek langsung di situ. Oke. Untuk SKB seperti itu. Untuk tes kompetensi itu apakah sebelum pelaksanaan SKB diberitahukan terlebih dahulu atau langsung on the spot?
saat itu juga langsung tes praktek atau gimana sih? Ada pemberitahuan sebelumnya gitu. Jadi ada Oke sebelumnya ada semacam pemberitahuan, ada oke. macam-macam tes yang akan dijalani pas SKB. Oke. Nah, jadi Berarti sudah panitia mempersiapkan diri sebelum. panitia memberikan, surat ataupun pengumuman terlebih dahulu ya, bentuk-bentuk soal Iya, yang akan iya, diujikan. Oke, iya. pertama Ada kita akan coba, gali terkait tentang CAT. Domain yang diujikan mhm, kira-kira apa saja, Tio? eee, udah agak lupa tapi, Oke, coba-coba diingat. Kalau nggak salah itu ya, ada bahasa Inggris, oke, terus karena kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi ya, ada soal seputar pendidikan dan seputar kebudayaan juga. oke. Terus ada juga soal psikotes, Terus gitu ya? ada juga soal-soal komputer, tapi soal-soal yang, standar lah untuk komputer. Oke Soal-soal pengetahuan komputer lah secara umum. Ada oke. juga kalau matematika, ada Mhm, juga muncul di SKB. ada yang jelas KB ya? Sisanya Heeh, agak lupa, tapi sebagian besar itulah yang keluar di SKB, oke. domain-domain soalnya. Jumlah soal yang diujikan berapa banyak kemarin, Teh? Nah, setiap domain soal itu berbeda jumlah soalnya. Oke, Kayak, total soal seluruh ujiannya? psikologi, total seluruh udah agak lupa soalnya psikologi agak banyak soalnya. Oh, Sekitar gitu ya, heeh, 50-an atau 40-an gitu kalau psikologi. Kalau yang mhm, kayak matematika atau komputer itu sekitar 5 sampai 10 soal. Beda-beda oh, setiap domainnya. oke. Terkait psikologi, sebenarnya di SKD kan, Mhm. ada juga contoh-contoh soal misalnya seperti TKP. Mungkin itu juga Iya, terkait dengan TKP. psikologi. Nah, apakah bentuk soalnya mirip atau bagaimana kira-kira? Bisa nggak diberikan contoh Eee, soal untuk TKP itu seperti apa? Maaf, hmm, soal SKB untuk psikologi itu seperti TKP. apa? Untuk psikologi ya. Eee, per apa, beda sebenarnya soal dari Oke SKD dan SKB itu untuk oke, psikotesnya berbeda. Kalau ya, seandainya kalau di SKD itu TKP, heeh, eee, option-option-nya itu kan panjang-panjang gitu kan, kayak, oke, kondisi-kondisi juga. Kalau yang nanti di SKB yang ya, muncul itu kayak, yakin, tidak yakin begitu. oke. Ya tidak, seperti itu. Jadi Pilihan kasih opsinya ya pernyataan, heeh, ya, oke. Oh, itu ada berarti 1 sampai 5 di heeh, bagian mana gitu, setujunya atau tidak setujunya di mhm, indikator 1 sampai 5 oke, seperti seperti itu itu. ya untuk psikotes. Iya, untuk Kemudian psikotes di SK. oke, untuk soal-soal yang terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apakah aturan-aturan atau seperti apa? Visi misi mungkin atau? Mmm, nggak nggak gitu sih sebenarnya, Oke. yang menyangkut pendidikan dan menyangkut kebudayaan secara umum. Jadi Oh, pendidikan, pendidikannya, terus kebudayaannya secara umum mhm. gitu. Cuma bentuk soalnya udah agak lupa gitu, ada soal contoh-contoh soalnya udah lupa gimana. Oh ya, oke. Sekarang kita ke bagian komputernya. Oke. Tadi disampaikan tentang, komputer secara umum. Kira-kira bentuk soalnya yang seperti apa, Tio? Ya pengetahuan dasar kayak, Mhm internet ditemukan tahun berapa, oleh siapa, seperti seperti itu. Terus mhm, sejarah komputer seperti apa. ya Ada sesekali mungkin muncul disinggung sedikit tentang hardware atau ya, software, disinggung-singgung tapi tidak terlalu mendalam lah. oke. Oke, jadi terkait, pemrograman ada nggak, Tio? Misalnya penggalan program, Pemrograman kemudian output-nya seperti apa? ada. Oh, Ada di ada situ, ya? ada sekitar 1 atau 2 soal gitu. Database ada nggak database kira-kira? Database Heeh database kebetulan pas heeh. waktu saya itu tidak keluar Oh, database. tidak keluar. Cuman Oke pemrograman yang saya ingat, ada sekitar 2 soal gitu pemrograman. oke. Jaringan mungkin? Ada nggak jaringan terkait Jaringan, heeh, kalau jaringan, iya jaringan mungkin hanya seputar IP address atau perangkat-perangkat jaringan lah. oke. Baik, itu berarti terkait tentang komputer, berarti ada juga tadi Hmm. disampaikan bahasa Inggris gitu ya? Tetap Iya, ada ada ya bahasa soal-soal Inggris. bahasa Inggris ya? Semua itu Iya, berarti multiple choice ya? iya multiple choice. Waktu pengerjaannya berapa lama Tio kira-kira masih ingat nggak? Waktu pengerjaannya, eee,
Jadi setiap domain soal itu Mhm. 15 menit kalau nggak salah. Oh, berarti Kecuali untuk mhm, itu psikotes agak lebih lama, lupa berapa lama waktunya, tapi seingat saya waktu itu, mhm, setiap domain soal, contohnya bahasa Inggris, heeh. kalau nggak salah waktunya 15 menit untuk menyelesaikan sekitar 8 atau 7 soal gitu. Oh, berarti CAT-nya per domain. Jadi misal bahasa Inggris sekian menit, Iya, habis itu ganti. Seperti itu? iya, iya seperti Oke. itu. Berarti memang cukup berbeda dengan CAT yang misal teman-teman dari Pemda atau Pemkot, eee, jalannya Iya. mereka menjalani CAT-nya itu langsung 100 nomor dan selama 90 menit. Hmm, Oke. iya ini dipisah-pisah kalau yang untuk Kemendikbud. Tapi tetap berbasis CAT ya? Tetap berbasis CAT. Oke, selanjutnya, Tio terkait dengan, tes yang kedua yaitu tes kompetensi bisa diceritakan Hmm. bagaimana, Tio? Ya, untuk tes kompetensi waktu itu soalnya eh, disuruh buat aplikasi sederhana. Oke, Waktu itu disuruh buat aplikasi kalkulator. ya, Basis bahasa pemrogramannya mmm, ya berbasis untuk website, jadi pakai PHP, terus ya, database MySQL, ya, terus ya yang fitur-fitur di dalamnya ya pengolahan, terus ada CRUD juga. oke, Kira-kira seperti itu sih. Langsung praktek di on the spot gitu prakteknya. oke. Jadi Soalnya mhm, eh, soalnya itu nggak dikasih tahu. Eh, oh, dikasih tahu memang akan ada tes kompetensi, tapi untuk tidak tahu buat bentuknya apanya seperti kita nggak dikasih tahu. Iya. oke. Itu berapa lama waktu pengerjaannya? Diberikan waktu Waktunya 15 menit. 15 menit? Untuk Iya, mengerjakan semua 15 ingat menit? 15 menit. Wow, oke, oke. Itu waktu yang cukup singkat untuk mengerjakan seperti Singkat itu, memang tetap singkat itu. Memang saya pun sekedar sharing waktu itu heeh. nggak sampai beres semua. Oh, ya, oke, Database beres, heeh, koneksi database ke aplikasi beres, oke. tapi CRUD-nya baru nggak sampai beres gitu CRUD-nya. Soalnya agak ribet kan kalau CRUD Ya, betul, untuk terus waktu yang 15 menit 15 menit, waktunya. Jadi betul, betul. jadi Oke, jadi di tes itu berarti hari yang kedua atau ada jeda waktu berapa lama? jadi untuk SKB itu Mhm, masih ingat harinya itu tanggalnya lupa tapi ingat hari heeh, Minggu dari jam oke, setengah 7 pagi oke. saya pulang itu setengah 7 malam. Oh, oke, Satu hari untuk SKB. 1 hari berarti ya. Oke, untuk Mm-mm. SKB saya rasa kurang lebih seperti itu atau ada lagi soal, tes-tes yang lain Hmm. selain 2 itu, wawancara ada nggak, Tio? Oh iya, lupa hampir lupa. Heeh, Ada wawancara, ada tes wawancara. Nah, untuk wawancara kalau di Kemendikbud, jadi oke, langsung dari pejabat Kemendikbud mhm, video call gitu. Jadi kita kayak mhm, di depan PC terus video call terus diwawancara mmm, sama pejabat dari Kemendikbud langsung. oke, oke, oke. Berarti itu tetap menjadi sebuah penilaian akhir nanti ya? Jadi nanti di Iya, nilai masuk akhirnya juga. SKB langsung gabung satu kali atau gimana itu? Iya, jadi untuk SKB digabung itu yang pertama CAT, terus Oke, ada wawancara, mhm, terus ada tes kompetensi. Jadi setiap mhm, setiap jenis itu ada bobotnya masing-masing. oke, oke. Contohnya kayak wawancara itu sekitar 20%, Oh terus ya, CAT-nya sekitar 50% gitu-begitu. oke. Baik, baik. Jadi dan hasilnya untuk SKB Tio berarti tetap di peringkat 1 pastilah ya? Kalau untuk SKB kebetulan Heeh, pas dicek lagi heeh. eh, beda 0, berapa gitu. Antara peringkat Sama jadi satu saya dan peringkat peringkat 2 2. di SKB. Oh, Iya, peringkat saya 2. peringkat 2. Heeh. Iya. Terus Jadi bagaimana bisa lolosnya akhirnya? Heeh. ketolong sama nilai SKD. Pas waktu Oke, itu oke, heeh. jadi nilai SKD juga diakumulasi untuk Iya dapat betul, nilai kan keseluruhannya. iya, iya. Hmm. Jadi SKD kan 40% dan untuk SKB 60% kalau nggak salah ya? Iya, iya. Oke. Tapi untungnya pas SKB cuma beda 0, sekian gitu. Jadi Mmm, jadi menang nggak terlalu pengaruh lah. untuk SKD Masih lah menang ya? karena SKD-nya jauh. Oke, Ya. ya. Oke, untuk tingkat kesulitan untuk SKB menurut Tio, apakah dia, untuk
dasar, intermediate, atau sudah ke advance, ke tingkat mahir kira-kira? Kalau, berdasarkan soalnya ya, Ya, untuk tes kompetensi dulu ya. ya, Atau untuk tes kompetensi itu, kalau berdasarkan soalnya, itu sih kayaknya intermediate. Tapi kalau intermediate ya, heeh. untuk soalnya dengan waktu yang 15 menit, kayaknya itu harus orang yang pro itu. Oh, oke, karena Soalnya waktunya yang 15 menit bikin aplikasinya, ya, iya. betul, Tapi yang kalau bikin sangat soalnya terbatas. sih mhm, yang bikin susah sebenarnya waktunya yang terbatas. Oh ya, betul betul, karena 15 menit cukup Iya, cukup 15 harus menit betul-betul menyelesaikan dengan susah. advance. Oke, oke, itu untuk SKD sudah, untuk SKB. Nah, Tio mungkin bisa membagikan kepada teman-teman terkait tips dan trik atau kiat-kiat bagaimana persiapan Mhm. untuk mengikuti SKB? Mungkin bisa dibagikan, SKB Tio? ya. Jadi Ya, oke. mhm, mungkin agak ada sedikit sharing-sharing sedikit tentang Oke, SKB ini. Jadi sebelumnya kan, eee, nggak terlalu berharap loh, soalnya pas di, SKD itu, pas di tes SKD, ya. ada yang nggak passing grade, TKP nggak passing grade itu waktu itu. Oke, mhm. Dan jadi karena waktu itu banyak yang nggak tidak passing grade, jadi ada peraturan itu yang peraturan P2 itu. Iya, betul. Nah, terus masuk di situ kan. Jadi udah nggak ada persiapan gitu sampai hari HSKB-nya. Nanti Oh, pas ya. hari HSKB-nya cuman baca sekilas, ada download e-book di Google, Oke, download e-book tentang KB, terus baca-baca sekilas pas perjalanan dari rumah ke lokasi tes, jadi baca-baca oke. sekilas tentang SKB, terus eee, latihan coding sih sebenarnya. Oke, dan coding ya, Buat oke. kan udah ada info bakalan ada Tes tes kompetensi itu kompetensi. ya? Nah, Oke, kompetensi untuk website jadi latihan ngoding sih sebenarnya. oke. Dan terkait penyelesaian soal-soal, strateginya kira-kira gimana ini? Mmm, ya semampunya aja sih sebenarnya. Soalnya, Heeh, pas bahasa Inggris itu soal oke, yang kayak jadi setiap kategori itu berurutan. Contohnya yang mhm, pertama itu bahasa Inggris, oke, kita ngerjain bahasa Inggris semua gitu. Orang yang ikut tes di situ semua ngerjain bahasa Inggris. Jadi 8 soal itu bikin sebisanya lah. oke. Tapi Jadi tetap seperti multiple itu. choice itu kan? Tetap multiple choice. Oke. Jadi ya sesuaikan saja dengan apa soal-soalnya gitu. Oke, Tio untuk SKB itu dan saat ini berarti Tio statusnya sudah CPNS atau maaf, masih CPNS atau sudah PNS? Statusnya sekarang Mhm. masih CPNS, Oh, masih CPNS tapi ya kita karena udah tahun 2019 ya? menyelesaikan semua ya. Mhm, Iya, di oke. 2019 masih eh, sampai 2020 sampai sekarang Iya, sebenarnya sih betul. informasi terakhir tinggal tunggu pengangkatan, tapi karena kondisinya seperti ini jadi mungkin agak Iya, tertunda. betul betul. Dan saat ini pekerjaan apa saja yang dihadapi nih, Tio? Di LPMP Ya, Provinsi Sulawesi Utara? pekerjaan ya selain mengerjakan uraian jabatan yang sudah ditentukan untuk formasi pengelola situs web, Oke, saya juga mungkin mengerjakan mungkin tugas langsung dari atasan seperti desain desain oke, untuk ucapan contohnya ucapan selamat Natal atau selamat mhm, Idul Fitri atau dan sebagainya gitu. Jadi seputar-seputar tentang komputer lah yang dikerjakan mungkin di kantor. oke, seperti itu ya, Tio, ya. Kemudian, apakah bayangan dunia kerja sewaktu belum menjadi PNS Hmm. itu sama nggak ketika Tio sudah merasakan sendiri bagaimana dunia PNS ini? Sebelumnya pas apa bayangannya sih sebenarnya agak berbeda dari ekspektasi gitu sebenarnya. Oke, Kalau dilihat soalnya yang dibayangkan gitu kan pas jadi PNS ini kan sebelum kacamata sebelum jadi PNS gitu iya ngelihat pas betul, sebelum PNS ih PNS, ah. kayaknya kalau jadi PNS santai ya gitu ya, masuk jam Oke, sekian gitu kan, terus habis itu, ih udah rame aja di tempat-tempat makan gitu kan ngelihat ya, waktu iya iya. belum jadi PNS gitu. Lihat, ih udah ada PNS nih yang di tempat makan gitu, jadi kayak, Nah, oh santai. Nah, pas masuk jadi PNS, khususnya di LPMP Sulawesi Utara, oke ternyata ya nggak beda jauh sama sebelumnya kan sempat mengajar di salah satu SMK di Sulawesi Utara. Jadi oke.
gaya kerjanya sebenarnya hampir sama juga. Ada target juga yang setiap bulan yang harus dicapai. Ya, Iya, kalau sekarang pas udah jadi PNS, target yang dicapai yaitu untuk uraian jabatan gitu. Jadi ada 10 uraian jabatan contohnya, iya. setiap bulan 10 itu harus dikerjakan gitu. Oke oke. Jadi ya ada target-target juga yang dicapai. Jadi beda gitu Mmm, dilihat dari pas belum jadi PNS sama dan pas udah setelah masuk jadi jadi PNS ada perbedaan lah. oke. Jadi memang, semakin ke sininya kita berharap bahwa dunia PNS itu akan semakin baik dengan terpilihnya, Iya. PNS-PNS yang terbaik lewat seleksi seperti ini. Oke, pertanyaan terakhir, Tio, pertanyaan pamungkasnya, apa alasan jadi PNS? Nah, sebenarnya alasan jadi PNS, kalau kalau dibilang untuk jadi PNS ingin mengabdi kepada negara, saya rasa itu jawaban yang munafik ya soalnya. Terlalu klise lah ya. Soalnya kan ya, iya terlalu klise lah kalau jawaban Heeh, seperti itu. Soalnya ya open-open aja gitu kan. iya Namanya juga zaman sekarang gitu jadi butuh duit ya kan. Jadi iya, alasan utama juga kan pengen nyari kerja yang pasti, pastilah ya, oke, terus yang heeh. menjamin sampai hari tua lah. Ya, seperti itu. Oke. Intinya balik lagi tentang ya pekerjaan lah, Kerjaan yang tetap pekerjaan yang pastilah ya. terbaik. Iya, Oke. tetap Oke, seperti Tio, itu. terima kasih untuk Iya. bincang-bincang kita di kesempatan ini. Jadi teman-teman Oke. demikian, wawancara kita dengan Tio, dan semoga apa yang boleh di-sharing-kan oleh Tio bisa membantu teman-teman untuk, mempersiapkan diri di SKB, khususnya mungkin ada teman-teman yang sama formasinya dan mungkin juga sama instansi yang dilamar yaitu di Kementerian Pendidikan. Bisa saja berbeda teman-teman, mekanismenya, tapi setidaknya teman-teman sudah mendapatkan gambaran ke depannya kira-kira untuk SKB itu seperti apa. Oke, Tio, terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu. Ya.